Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di channel Cerita Perjalanan. Channel yang akan selalu menguak kisah, alur, dan kronologi suatu kejadian yang nyata, ataupun hanya sebuah cerita, sambil melakukan perjalanan. Kali ini, saya akan menceritakan suatu kisah tentang proses menemukan seorang juru kunci, yang hingga akhir hayatnya, ia tetap setia mengabdikan diri terhadap tugas-tugasnya. Ia adalah Mbah Marijan, yang akhirnya gugur, karena semburan awan panas Gunung Merapi, pada tahun 2010. Lantas, seperti apakah ceritanya? Simak video ini, dan selamat datang di channel Cerita Perjalanan. Gunung Merapi adalah gunung yang ada di bagian tengah Pulau Jawa, dan merupakan salah satu gunung api yang teraktif di Indonesia. Gunung ini memiliki potensi kebencanaan yang tinggi, karena menurut catatan modern, gunung ini akan mengalami erupsi setiap 2 hingga 5 tahun sekali. Juga karena dikelilingi oleh pemukiman yang padat, menjadikan tingkat korban yang akan jatuh menjadi lebih besar jika terjadi erupsi. Salah satu letusan besar juga terjadi di tahun 2006. Yang mana, tahun itu juga adalah tahun yang kelam bagi sejumlah besar warga di lereng Merapi hingga Yogyakarta. Lantaran di tahun itu, terjadi 2 bencana yang berskala besar hingga menyebabkan ribuan nyawa melayang. Yaitu terjadinya gempa bumi di Yogyakarta dan erupsi Gunung Merapi. Kala itu, Merapi kembali beraktivitas tinggi dengan terus-menerus meluncurkan awan panas. Sehingga, beberapa warga yang bertempat tinggal di lereng gunung untuk mengungsi. Namun di sini, Sang Kuncen menolak untuk turun, karena baginya, hanya Sang Pemberi Titahlah yang bisa memintanya turun. Letusan Merapi yang terjadi pada tahun 2006 ini, telah menelan setidaknya 151 korban jiwa. Mbah Marijan memiliki nama asli Raden Ngabehi Surakso Harjo, yang pada tahun 1982, diangkat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, untuk menjadi juru kunci Gunung Merapi. Setelah 12 tahun lamanya, ia menjabat sebagai wakil juru kunci. Mbah Marijan lahir di Dusun Kinahrejo, tanggal 5 Februari tahun 1927. Ia tinggal dan menetap di sana. Mbah Marijan memiliki beberapa anak, yaitu Mbah Anjungan, Raden Ayu Surjuna, dan Raden Ayu Murjana. Sejak Gunung Merapi akan meletus tahun 2006, Mbah Marijan semakin terkenal, karena faktor keberaniannya, dan sempat menjadi bintang iklan suatu minuman berenergi. Mbah Marijan juga dinobatkan, sebagai juru kunci yang handal, karena kepintarannya dalam menganalisis Gunung Merapi. Tahun 2010, kembali lagi terjadi peningkatan status keamanan. Gunung Merapi dari normal aktif, menjadi waspada pada tanggal 21 Oktober tahun 2010. Namun status waspada, berganti menjadi siaga, dan selang hari, status kembali meningkat menjadi awas. Semua penghuni wilayah lereng Merapi, dalam radius 10 km, harus dievakuasi, dan diungsikan ke wilayah yang aman kala itu. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2010, pada pukul 5 sore, muncul awan panas yang berlangsung selama 9 menit. Yang mana, menjadi tanda dimulainya erupsi. Warga sekitar pun mulai berbondong-bondong, untuk menyelamatkan diri sore itu. Sirine tanda bahaya Merapi berbunyi, letusan kecil, dan sedang, terus-menerus terjadi hingga maghrib menjelang. Keterbatasan informasi, dan cukup jauhnya lokasi desa, membuat banyak warga desa, yang tidak menyadari, akan bahaya yang telah mengintai mereka. Selain itu, mereka memiliki kepercayaan, bahwa sebelum Sang Juru Kunci Merapi memerintahkan mereka untuk turun, maka mereka yakin, Merapi masih dalam kondisi aman. Itu adalah desa yang terdekat, dengan Gunung Merapi, yaitu Dusun Kinahrejo, lokasi kediaman Mbah Marijan. Ketika azan berkumandang, Mbah Marijan mengimami salat di masjid yang terdapat di kampungnya. Ia bersama dengan penduduk yang lain tetap bertahan.
Selain demi menjaga ternak, juga karena mereka memiliki kepercayaan bahwa belum saatnya untuk Merapi meletus. Kondisi kampung yang gelap dan Merapi yang terhalang awan membuat banyak warga desa tidak sadar akan ancaman letusan Merapi. Beberapa warga sudah dievakuasi, sampai akhirnya para relawan tersadar bahwa mereka belum mengevakuasi warga di desa Kinahrejo. Ini adalah Agus Wiryanto, salah seorang relawan yang memiliki mobil Suzuki APV. Memakai mobilnya untuk evakuasi warga, dan mobil APV inilah yang menjadi mobil pertama, sekaligus satu-satunya yang digunakan untuk mengevakuasi warga Kinahrejo. Agus Wiryanto, bersama seorang relawan Palang Merah Indonesia, Tutur Priyanto, dan wartawan Yuniawan Wahyu Nugroho, akhirnya berangkat untuk mengevakuasi warga. Mereka naik ke atas, dalam kondisi hujan. Setibanya di atas, ketiganya segera memberitahu bahwa Merapi akan segera meletus, dan warga pun diminta untuk mengungsi. Tentu saja mereka terkejut, dan banyak yang tidak percaya. Padahal penduduk di bawah, mereka sudah banyak yang mengungsi. Akhirnya, 14 orang termasuk keluarga Mbah Marijan, berhasil dievakuasi dengan mobil tersebut. Beruntung, mereka masih bisa selamat, dan keluarga Mbah Marijan dapat berada di lokasi yang aman. Agus kemudian turun dari mobil, sedangkan Tutur Priyanto dan Yuniawan memilih kembali ke desa Kinahrejo. Misinya hanya satu, yaitu memaksa Mbah Marijan untuk mau turun dan mengungsi ke zona aman bahaya Merapi. Kemudian, keduanya kembali menaiki mobil itu dan naik lagi ke desa Kinahrejo. Keduanya sempat bertemu dengan Mbah Marijan dan memarkirkan mobilnya di kediaman Mbah Marijan. Salah satu rekan Yuniawan sempat menghubunginya, dan Yuniawan juga berpesan kepadanya. Iya, warga sudah pada mengungsi, Mbah Marijan masih salat, tadi sudah saya temui. Ucapnya saat itu, keadaan Mbah Marijan sedang berada di dalam rumah, juga tidak diketahui apa yang sedang dilakukan oleh Mbah Marijan saat itu. Ada yang mengatakan, beliau tetap bersikeras untuk bertahan, karena seperti sebelumnya, bagi Mbah Marijan, hanya ada satu orang yang bisa memintanya turun, yakni sang pemberi titah juru kunci Merapi, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, ayah dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, yang saat itu menjabat. Namun sebagian orang berpendapat, bahwa akhirnya Mbah Marijan luluh, dan bersedia untuk turun. Namun hendak mempersiapkan sesuatu terlebih dahulu, di dalam rumahnya. Namun naas, awan panas, atau biasa disebut dengan wedus gembel, sampai di desa Kinahrejo. Kedua relawan Tutur, dan Yuniawan Wahyu, sangat kaget saat melihat awan itu. Mereka sempat mencoba untuk berlari, namun karena awan yang datang sangat cepat, membuat mereka tak sempat menyelamatkan diri. Dua orang yang seharusnya menjadi penyelamat, malah ikut menjadi korban panasnya Merapi. Hal yang sama juga menimpa Mbah Marijan, saat ini evakuasi datang, mereka menemukan jasad Mbah Marijan, dalam posisi bersujud. Menurut warga sekitar, di daerah petilasan Mbah Marijan, kabar yang mengatakan, bahwa Mbah Marijan tengah salat, saat wedus gembel itu datang. Hal itu kurang tepat, beliau sudah menyelesaikan salatnya di masjid, lalu ia kembali ke rumah. Selain itu, arah sujudnya juga menghadap ke selatan, tempat di mana Keraton Yogyakarta berada. Sujud itu, diyakini adalah sujud penghambaan, yang mengartikan bahwa beliau sudah menyelesaikan tugasnya. Selain Mbah Marijan, di desa itu juga ditemukan beberapa korban jiwa. Dalam sebuah artikel menggambarkan, bagaimana kondisi rumah Mbah Marijan di Dusun Kinahrejo pasca kejadian. Menurut pantauan reporter pada Kamis tanggal 28 Oktober tahun 2010, terlihat pemandangan buat bergidik ngeri. Batang pohon-pohon kering tanpa daun bertumbangan, dan bangunan warga pun roboh rata dengan tanah. Hanya sebagian kecil rumah yang temboknya tersisa. Salah satunya rumah tempat tinggal Mbah Marijan. Bagian atap rumah Mbah Marijan itu pun sudah roboh, hanya beberapa tembok saja yang masih utuh. Saat memasuki ruang tamu, ada sebuah televisi 14 in, dalam kondisi meleleh. Kemudian dari ruang ini, juga tampak dapur rumah sudah berserakan,
dengan piring-piring, baskom, dan panci. Semua peralatan dapur itu tertimbun pasir di belakang rumah Mbah Marijan. Bahkan ada bangkai anak sapi dan ayam yang melepuh. Dan di depannya ada sebuah mobil Suzuki APV yang sudah dalam keadaan rusak parah dengan ban mobil yang melepuh. Rumah-rumah tetangga Mbah Marijan semuanya hancur roboh berantakan dan tertutup pasir. Mbah Marijan meninggal dalam ia menepati janjinya menjaga Gunung Merapi. Namun Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menilai, tugas Mbah Marijan bukanlah menjaga Gunung Merapi, melainkan mempersiapkan ritual di lereng Merapi untuk Keraton Yogyakarta. Aktivitas Merapi ini tidak ada hubungannya dengan tugas dia. Tugas juru kunci Merapi itu sebetulnya memimpin dan mempersiapkan acara ritual yang merupakan tradisi di sana, ujar Sri Sultan kepada wartawan. Usai menggelar koordinasi dengan jajaran Pemkab Sleman di posko. Meski demikian, Sultan sangat mengapresiasi pendirian teguh dari Mbah Marijan yang enggan meninggalkan Gunung Merapi meski harus berakhir dengan kematian. Kini wilayah itu hanya tersisa kenangan yang kini telah menjadi salah satu objek wisata di Gunung Merapi. Sekian cerita yang bisa saya bawakan. Semoga video kali ini buat bisa menambah pengetahuan atau hanya menjadi sebatas hiburan untuk teman-teman semua. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada kritik, saran, atau info yang belum saya sampaikan. Serta like jika kalian suka dengan video ini, dan subscribe untuk terus mendukung dan mengetahui update video cerita perjalanan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.